pertama kan berdasarkan norma dulu, aturannya ada apa enggak. Kalau tidak ada, nanti itu kita namakan kebijakan. Nah, kebijakan itu biasanya saya tidak mengambil keputusan sendirian. Saya biasanya meminta masukan dari teman-teman waka, dari teman-teman misalnya PLT KTU atau Kakom atau siapa. Nanti dari itu saya baru bisa mengambil keputusan. Saya tidak akan serta-merta memandang satu kasus itu dari kacamata saya doang. Intinya saya harus mendapatkan klarifikasi atau second opinion atau maupun agar mendapatkan objektivitas terhadap suatu masalah. Yang jelas gini, yang seperti yang saya sampaikan, norma aturannya saya pegang dulu. Kalau dua-duanya masuk, saya pertimbangkan dampak positif untuk sekolahnya seperti apa. Itu yang saya prioritaskan. Kalau misalnya menyangkut nama baik sekolah, itu yang saya prioritaskan. Tapi kalau tidak, ya itu agak saya pinggirkan. Gitu. Yang penting sekolah dulu, lantas kemanfaatannya untuk guru, untuk siswa seperti apa. Jadi norma, lantas level kepentingan, nah itu yang dijadikan acuan. Nah ini biasanya kalau misalnya ini di bidangnya waka kurikulum atau waka kesiswaan, itu yang bersangkutan saya panggil, saya mintai masukan, ini masalahmu, ini mata lomba ini atau kegiatan ini di cover oleh RKAS, bos misalnya, tapi anggarannya terlalu sedikit, kamu tidak bisa ikut kegiatannya full. Nah seperti itu. Dia tak mintain pendapat, Pak, gimana Pak kalau pakai dana taktis, Pak, kalau dana taktisnya nggak cukup untuk kegiatanmu. Kamu harus bisa memilah mana yang mau kamu ikuti misalnya gitu. Nah itu dari masukan teman itu, dari yang membidang itu, kita mengambil keputusan yang intinya kesepakatan. Jadi tidak sepihak, kamu nggak boleh ikut. Kita pilah-pilah, kita pilih-pilih mana yang bisa kita ikuti berdasarkan ketersediaan anggaran. Nah, jadi gini, kalau guru karyawan itu kan sudah diikat dengan aturan. Kalau PNS ya PP 94 itu kan tentang kedisiplinan pegawai, misalnya dia terkait dengan itu yang kita pegang dulu. Nah pertama itu, yang kedua kalau ada guru yang mangkir di Sinaga atau apa itu kok dia A, itu harus ditanyai latar belakangnya kenapa. Jangan-jangan dia sudah merasa finger tapi belum terekam, atau memang dia lupa finger. Nah kalau sudah seperti itu biasanya kan nanti ada proses berita acara pemeriksaan. Itu dari BKD yang minta, ini guru A, Bapak karena ada rekaman A-nya sekian hari, tolong di BAP. Misalnya 9 hari ya Mas. Ternyata yang terbukti secara data, secara faktual, itu yang mangkir cuma 2 hari, 2A. Yang 7 Pak, sebenarnya saya sudah masuk, saksinya Pak itu, kegiatannya ini ada fotonya. Seperti kasusnya Mas Jati, dia tuh mau nyiapke upacara 17-an, datangnya pagi. Saya nggak tahu dia tuh finger apa enggak, tapi di sana dia dinyatakan nggak finger. Padahal yang menyiapkan awal ya dia. Nah itu kan bisa saya bilang bahwa yang bersangkutan betul-betul hadir, tidak mangkir. Nah itu nanti sama BKD itu akan diampuni, dalam artian ini tidak dibuat pelanggaran karena ada faktanya mendukung dia tidak melanggar, seperti itu. Berarti ada cross check dari sini. Ada cross check. Jadi ditanyai dulu sampean niku kok ono kasus ngene iki, masalahnya kronologinya seperti apa. Sampean memang salah apa enggak. Kalau enggak salah dan ada bukti ya nanti itu digugurkan. Tuduhannya, dalam artian tuduhan itu digugurkan. Gitu. Jadi gini, kepala sekolah itu kan sebenarnya pengambil keputusan, pengambil kebijakan. Kepala sekolah harus bisa ngomong orang tua, harus bisa ngomong guru karyawan, harus mentaati aturan kan gitu.
Kalau segala sesuatu yang akan diputuskan itu, suatu masalah yang akan diputuskan itu ada dasar aturannya, ya nggak usah ada pertimbangan. Kalau memang harus melakukan A ya saya melakukan A, tapi kalau tidak harus baru saya menimbang pendapat komite seperti apa, misalnya pendapat guru wali kelasnya seperti apa, orang tua siswanya seperti apa. Kalau misalnya saya terapkan ini ada gejolak apa enggak, kalau yang tujuannya baik, saya kira yang penting saya lakukan adalah mengkomunikasikan dulu. Saya harus mendengarkan masukan-masukan sebelum saya ketok palu. Daripada saya sudah memutuskan ternyata nanti ada gejolak, itu kan nggak baik. Ya, ini nggak cuma dilema etika saja ya. Tim manajemen, kepala sekolah, waka, kaprok itu punya jadwal yang secara periodik bertemu. Ya ada. Tapi yang jelas selalu bertemu itu jelas waka sama kepala sekolah. Nanti kalau ada sesuatu yang memang harus melibatkan kakom, kita libatkan. Nah dari pertemuan yang periodik terjadwal itu bisa terungkap beberapa permasalahan dan kita carikan solusinya secara kolektif. Nanti seperti apa menurut versi Anda, seperti apa versi Anda, Bapak seperti apa, ada beberapa masukan nanti kita putuskan bersama. Kalau versinya Bapak ini kelebihannya ini, kekurangannya ini, versi Pak ini kelebihannya, kekurangannya apa, kita rekap, kita bicarakan, nah nanti muncul sebuah keputusan begitu. Jadi secara periodik kalau saya. Tapi kalau ada kasus yang insidental, kok mendadak harus diselesaikan, ya tetap secepatnya saya eksekusi. Artinya tetap saya tidak akan sendirian, saya tetap butuh masukan. Walaupun saya bisa menyelesaikan sendirian, tapi kan nggak bijaksana. Karena pandangan satu orang itu kurang lengkap dibanding pandangan dari beberapa orang, kan gitu. Ini sebenarnya bukan seseorang, Mas. Jadi tim manajemen waka-waka itu yang saya mintai masukan. Walaupun saya secara individu juga mampu mengatasi itu, tapi tetap saya minta masukan. Masukan-masukan dari mereka itu yang mendasari saya untuk mengambil keputusan. Kalau faktor-faktor yang lain, ini kan juga ada pertanyaan faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda. Saya biasanya melihat kalau misalnya ada guru saya bermasalah, saya lihat karakter dia, kepribadian dia, bagus apa enggak. Kalau enggak bagus memang, nah dia memang orangnya memang bermasalah. Jadi bermasalah itu harus tapi kalau orangnya bagus, karakternya bagus, kok tiba-tiba misalnya dia datang terlambat, lah itu nggak perlu saya perpanjang. Jadi antara lain faktor karakter yang bersangkutan itu yang menjadi pertimbangan saya dalam mengambil tindakan. Apakah ini mau ditindaklanjuti dengan BAP atau cukup ditegur secara lisan atau cukup diguyoni, yang penting pesan saya tersampaikan, kan gitu. Ya, jadi gini Mas, pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan masukan kolektif itu akan lebih bisa diterima, akan lebih bijaksana daripada diambil oleh satu orang dua orang. Dan itu nanti dampaknya juga akan memberikan pembelajaran bagi guru-guru yang lain. Oh ternyata saya melakukan kesalahan, ditegur secara proporsional, tidak dipermalukan. Akhirnya diharapkan akan tumbuh kesadaran, dan diharapkan teman-teman yang lain tidak ikut ngetut ya itu. Itu efektifnya kalau dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan ya kolektif kolegial gitu, tidak personal. Kalau dari kami itu kan tentunya biasanya yang karyawan atau guru kadang-kadang kan juga melanggar. Itu kita lihat dulu dari kasusnya, identifikasinya kasus berat apa tidak.
Kalau kasusnya sudah berulang kali, tentunya sudah ada tahapan-tahapan tertentu dulu. Misalnya kalau ada teguran berarti sudah ada peringatan secara lisan dulu, nanti baru peringatan tertulis sampai dengan SP biasanya itu. Seperti itu yang harus saya lakukan. Anak pun sama, kalau di anak itu di OSIS kan ada aturan sampai 100 poin, itu kita melihatnya ke situ. Sudah berapa kali dia melanggar, kalau misalkan sudah kartu merah, otomatis saya buat menggunakan surat bermaterai. Kalau dia melanggar otomatis sudah langsung saya keluarkan atau saya pindahkan ke sekolah lain. Itu kalau siswa. Kalau karyawan ya saya belum pernah memecat, karena yang berhak memecat itu yayasan. Kalau di kami itu, kalau anak-anak seperti kasusnya itu kita kasih waktu atau di sini istilahnya pemantauan 1 semester lah, biasanya 1 semester. Kalau 1 semester baik berarti anak itu bisa lanjut, kalau masih jelek ya kita panggil lagi, ya tidak segampang kita mengeluarkan. Jadi kita juga berpikir potensi yang dimiliki siswa, namanya perkembangan anak kan seperti itulah ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan anak juga, kita juga harus mengikuti aturan juga. Jadi kita di tengah-tengah, sebaiknya seperti apa kita rembuk kayaknya dengan wali kelas di rapat pleno biasanya. Jadi keputusan seperti apa, kebanyakan ya kita berikan ruang waktu untuk merubakinya. Biasanya 1 semester biasanya. Ya biasanya kan ada juga anak yang sakit itu sebetulnya sakit tapi tidak memberitahu. Kadang anaknya nggak sakit, alasannya sakit. Makanya kadang-kadang dari kami itu tetap kunjungan rumah melalui PP itu dengan wali kelas ke rumah menyocokkan. Kalau misalkan benar-benar sakit, ya berarti harus pakai surat dokter. Sudah keterangan sakitnya apa dari dokter. Kalau misalkan tidak, berarti itu pembinaan ke orang tua sama siswanya. Jadi jangan berbohong alasan sakit tapi nggak sakit gitu. Memang diplomatis kadang-kadang faktor ekonomi juga, karena kan dari ekonomi siswa kami kan menengah ke bawah. Kadang-kadang suruh bekerja gitu sama orang tuanya, kadang-kadang untuk ngirim transport biar nggak berangkat, tapi harus dikasih tahu orang tuanya itu yang sering terjadi di kami seperti itu. Jadi harus perlu disurvei ke rumah, jangan anak langsung disalahkan, tapi dilihat dulu kasusnya apa. Ya tantangannya ya kadang-kadang kita mau menerapkan aturan yang tegas, tapi dilematisnya karena kan kami swasta ya, otomatis kan kita juga berpikir nanti imbasnya ke siswa baru, ke orang tua, itu pasti ada imbasnya. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena kita swasta, kalau negeri kan beda lagi. Kalau jadwal nggak ada sih, kalau jadwal untuk penyelesaian anak-anak yang dilematis paling insidental lah. Kalau misalkan ada permasalahan, biasanya saya panggil orang tuanya ke sekolah sama anaknya. Nanti kalau BP dengan wali kelas tidak kental, nanti panggilan keduanya nanti menghadap saya biasanya. Oh ada, itu kan di sini kan semua masalah atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di siswa maupun di Bapak Ibu guru itu ada catatannya. Sehingga kalau siswa itu skor, kalau Bapak Ibu guru itu juga skor. Jadi nanti kalau kita ada sudah ya di ambang batas lah, itu kita biasanya panggil anaknya atau gurunya. Kalau guru ya nanti biasanya lewatnya ketenagaan dulu. Nanti kalau ketenagaan maka nanti bareng dengan saya biasanya. Tapi namanya guru kan kita sama-sama tua ya. Kadang-kadang ya
agak ewu, agak pekewo, apalagi kan saya lebih muda, banyak yang tua. Nah, itu ya itu jadi manusia seperti itu. Jadi ya kita harus berpedoman tapi ya harus pakai hati juga gitu. Ya ini kalau pengalaman dari kami itu yang bisa kami petik itu ya dalam menyelesaikan suatu masalah itu jangan gegabah, jangan gerasa gerusu, harus melihat apa penyebabnya. Karena kan tidak tentu misalkan kayak anak sering terlambat karena malas. Kadang-kadang juga pernah ada anak yang sering terlambat itu karena membantu ibunya berjualan, berdagang harus habis dulu mas, baru boleh berangkat. Nah itu kan kita tidak boleh gegabah, tidak langsung kamu kenapa terlambat setiap hari. Ternyata harus berdagang dulu, dagangannya harus habis. Pernah ada kayak seperti itu. Ada juga yang harus ngantar adiknya, harus ngantar ibunya ke pasar dulu baru ke sekolah. Ya seperti itulah. Kalau guru karyawan, apalagi guru karyawan kan kita tahu yang punya keluarga kan kadang-kadang beda anaknya, kamu ditinggal anaknya sakit, apalagi sini gurunya jauh-jauh, ada yang dari Adipala itu di bawah Pak, ada yang dari Kudowina, kemudian dari Seling. Jadi kalau hujan ya misalkan terlambat ya paling ya alon-alon baik, usah banter-banter terus kena kaset, sudah telat. Jadi kita harus ya pakai hati juga, gitu. Jangan pakai apa aturan, ya nggak boleh lah.